Kali ini kita akan membahas kesusastraan Anglofon dari wilayah India. Karya yang dibahas adalah An Astrologer's Day karya R.K. Narayan dan beberapa sajak karya A.K. Ramanujan. An Astrologer's Day adalah cerpen karya R.K. Narayan, seorang sastrawan yang berasal dari India. Cerpen ini mencoba menjelaskan bagaimana sosok manusia yang berusaha sekuat tenaga untuk tetap bertahan di dunia yang nampak tidak ramah kepada dirinya. Sosok manusia yang tidak disebutkan namanya ini adalah sosok yang pernah melakukan kesalahan di masa lalunya dan mengakibatkan hidupnya tidak tenang. Sosok ini adalah Sang Peramal. Ia telah meninggalkan desanya karena dia takut telah membunuh seseorang, Guru Nayak. Dia sebenarnya bisa dikatakan sebagai penipu. Karena keahliannya, sebagaimana yang dijelaskan narator dalam cerpen ini, hanyalah sesuatu yang ia lakukan karena terpaksa, karena ia tidak memiliki keahlian lain dalam bekerja, selain hanya menebak-nebak kehidupan para pelanggannya. This suited the astrologer very well, for the simple reason that he had not in the least intended to be an astrologer when he began life. And he knew no more of what was going to happen to others than he knew what was going to happen to himself next minute. He was as much a stranger to the stars as were his innocent customers. Yet he said things which pleased and astonished everyone. That was more a matter of study, practice, and shrewd guesswork. Hal ini sangat cocok bagi Sang Peramal. Karena alasan yang sangat sederhana bahwa dia sama sekali tidak bermaksud menjadi seorang peramal. Dia hanya menebak-nebak kehidupan orang-orang yang datang kepadanya. Jangankan kehidupan orang lain, kehidupannya sendiri jauh lebih mengkhawatirkan, dan dia sendiri sebenarnya tidak tahu apa yang akan terjadi kepada dirinya semenit kemudian. Dia sama seperti pelanggannya, yang sama sekali tidak mengetahui ilmu perbintangan. Namun, dia mengatakan hal-hal yang menyenangkan dan mengejutkan semua orang, itu lebih merupakan masalah belajar, berlatih, dan menebak-nebak. Sehingga pelanggannya tertarik mendatanginya. Cerpen ini bercerita dengan jujur bagaimana manusia harus bertahan hidup bagaimanapun caranya. Jika ada kesalahan, manusia cenderung menghindarinya, bukan menghadapinya dengan baik. Hal ini menjadi kritikan buat kita sebagai pembaca bahwa apapun masalahnya, sebenarnya bisa diselesaikan dengan baik. Bukannya melarikan diri dari kenyataan dan bersembunyi, seolah takdir tidak akan pernah menyenut kita. Dan manusia menurut pandangannya selalu akan dihampiri masalah jika berkaitan dengan pernikahan, uang, dan kerumitan hubungan antar manusia. Meskipun Peramal telah ditawari kesempatan untuk bertanggung jawab atas kejahatannya dan menjadi orang yang jujur, dia tidak pernah mempertimbangkannya. Sebaliknya, dia mengambil jalan yang berlawanan, menggunakan pengalamannya sendiri untuk membuat kebohongan yang lebih meyakinkan. Di sisi lain, penggunaan nama Guru Nayak menyiratkan bahwa Peramal memiliki hubungan yang cukup dekat dengannya. Dia bukan orang asing ketika Peramal mencoba membunuhnya, menjadikan Peramal itu karakter yang cukup jahat. Selain menolak kesempatannya untuk mengaku dosa, Peramal itu memberikan ancaman astrologi kepada Guru Nayak untuk menghentikan pencariannya. Semua cahaya telah hilang dari pasar, begitu juga dengan potensi kebajikan dari Peramal. Meski bisa diduga sebelumnya, tanggapan istrinya atas uang tersebut menegaskan bahwa keluarga mereka cukup miskin. Sang Peramal juga cukup picik saat ia mengutuk Guru Nayak karena tidak memberinya uang yang banyak sebagai imbalan ramalannya. Padahal harusnya ia bisa bersyukur karena Guru Nayak tidak mengenalinya. Ketika Peramal mengungkapkan kejahatan masa lalunya, istrinya terkejut, tetapi dia tampaknya tidak memahami beratnya perbuatan yang telah dilakukannya. Dia cukup puas mengetahui hanya suaminya itu bukan pembunuh. Dan segera tertidur di samping suaminya yang merupakan sosok pria yang sepenuhnya palsu dan munafik.
Karya berikutnya adalah sajak yang berjudul Self-Portrait karya A.K. Ramanujan. Sajak pendek ini menjelaskan manusia modern yang kehilangan identitas. Dalam sajak ini, penyair mengatakan bahwa dia mirip dengan semua orang tetapi tidak memiliki identitasnya sendiri. Kemiripan ini mengacu pada tren yang cenderung membuat orang terlihat mirip satu sama lain atau tertarik pada hal-hal yang sama. Dan karena mirip satu sama lain, dia telah kehilangan identitasnya sendiri, yaitu menjadi dirinya sendiri. Baris pertama sajak ini menunjukkan bagaimana penutur sajak ini berada dalam sebuah dilema. Dia tidak tahu identitasnya dan tersesat di antara ribuan orang di sekitarnya. Selanjutnya, dia mengatakan bahwa kadang-kadang, saat berada di jendela toko, dia melihat potret orang asing dalam dirinya. Dalam hal ini, penutur mengatakan bahwa meskipun ia memiliki visi yang jelas, namun ia gagal melihat dirinya sendiri dalam kehidupan yang materialistis. Sebaliknya, ia melihat dalam dirinya sendiri orang asing yang bukan dirinya yang asli. Tanggal yang tidak diketahui mungkin mengacu pada ketidakmampuan penutur untuk menemukan berapa lama dia tidak dapat menemukan jati dirinya yang asli. Dengan demikian, pada awalnya penyair nampaknya tidak puas dengan masyarakat di sekitarnya yang materialistis yang disimbolkan dengan jendela-jendela toko. Dan ia juga tidak senang dengan masyarakat patriarki yang dominan di India. Masyarakat patriarki yang memberikan identitas kepada anak-anak. Oleh karena itu, anak-anak tersebut tidak diberi identitas aslinya, melainkan diberi identitas oleh orang ayahnya. Sajak A.K. Ramanujan berikutnya berjudul Elements of Composition. Sajak ini berkisar pada tema pohon kehidupan, dan juga merupakan syair tentang proses kehidupan dan evolusi. Penutur berbicara tentang sifat penting dari perubahan dalam perjalanan hidup, dan selanjutnya, menjelaskan bagaimana kehidupan yang berubah seiring perjalanan waktu. Penutur menarasikan sajak ini untuk mendukung kebenaran yang tidak konvensional tentang bagaimana kehidupan tidak dibatasi oleh waktu atau bentuk dan terus berubah secara konstan untuk mempertahankan lingkaran kehidupan. Sifat perubahan konstan juga penting dalam kehidupan makhluk, dan selanjutnya menjelaskan bagaimana peristiwa dalam hidupnya yang melibatkan perubahan ini. Seperti perubahan jari pamannya saat dia menceritakan cerita kepadanya dalam bayang-bayang mereka, atau seperti ekspresi panik yang berubah di wajah saudara perempuannya beberapa saat sebelum dia akan menikah. Fenomena kehidupan lama yang membusuk untuk melahirkan kehidupan baru, diilustrasikan secara sempurna dengan pengalaman hidup yang juga menggambarkan perubahan sebagai komponen kehidupan yang sama pentingnya. Dia lebih lanjut menceritakan bahwa ketika dia menjalani kehidupan, dia mengambil apa yang dia temukan dan juga meninggalkan kembali kasih sayang. Benih dan kerangka hanya untuk kembali ke komposisi alaminya, yaitu tanah bumi tempat dia pertama kali bertunas. Sekian penjelasan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa dan terima kasih.